Dan yang terakhir yaitu teori Cina. Nah, teori Cina ini tokoh yang mendukungnya berpendapat Islam itu masuk ke Indonesia melalui orang-orang atau orang-orang Cina, Muslim Cina yang datang ke Indonesia. Inilah tadi teori-teorinya. Yang Gujarat itu pada abad yang orang-orang Arab yang sudah lama tinggal di Gujarat. Teori Persia ini tadi pada abad ke-7 Masehi dan dibawa oleh kaum Persia. Nah, yang Mekah ini tadi pada abad ke-7 Masehi dibawa oleh orang-orang Arab. Ini tadi dibawa oleh orang-orang Cina, Muslim Cina. Nah, sekarang Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok dan nantinya akan menganalisis sebuah gambar. Bagi dulu ya. Yang ini kelompok 1, 2 orang, kelompok 2, ini kelompok 3 ya. Nah, masing-masing kelompok itu mendapatkan 1 gambar. Dan tugas kalian adalah menganalisis gambar ini, termasuk ke jalur apakah gambar di sini. Sekarang Ibu beri waktu 5 menit untuk kalian menganalisis gambar tersebut. Untuk kelompok 1, yang mana tadi kelompok 1? Nah, maju 1 orang untuk menjelaskan ya. Silakan maju ke depan. Teori pendidikan yaitu penyebaran ajaran Islam melalui dari masyarakat pribumi. Pendidikan ini diselenggarakan oleh guru agama, kiai atau ulama para ulama. Mereka memberikan pendidikan berawal dari rumah, masjid, serta musola. Setelah itu mereka mendirikannya dan pondok pesantren untuk pendidikan generasi muda untuk menjadi para santri. Pesantren ini terbuka bagi siapapun dari daerah lain. Termasuk gambar apa itu? Jalur apa? Pendidikan. Ya, betul. Bukan untuk kelompok 1. Sekarang kelompok 2. Melalui jalur perkawinan yaitu saudagar muslim yang masuk ke Indonesia banyak yang menikah dengan warga lokal. Sebelum perkawinan berlangsung, para wanita pribumi yang belum beragama Islam diminta mengucapkan syahadat sebagai tanda menerima Islam sebagai agamanya. Melalui proses interaksi seperti inilah penduduk pribumi lambat laun mengenal nilai dan ajaran Islam. Jalur apa tadi? Perkawinan. Kedua, ya, terakhir kelompok 3. Melalui jalur kesenian, penyebaran agama Islam di Indonesia terlihat pula dalam kesenian Islam, seperti peninggalan seni bangunan, seni pahat, seni musik, dan seni sastra. Hasil-hasil seni ini dapat pada bangunan masjid kuno di Aceh, Demak, Cirebon, dan Banten. Kesenian adalah salah satu unsur kebudayaan sehingga kesenian mengambil peran penting dalam titik penyebaran Islam melalui budaya. Ya, betul, jalur kesenian ya. Ya. Tangan untuk kelompok 1. Nah, itulah tadi jalur-jalur dari masuknya Islam ke Indonesia. Yang kelompok 1 tadi jalur apa? Pendidikan. Yang kedua perkawinan. Yang ketiga kesenian. Nah, jadi semakin banyak